Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau bersama para sahabat dengan baik hingga yaumul akhir. Hadirin, mari kita renungkan sedikit bahwa Islam ini adalah syariat yang sempurna, dan Islam menuntut kita kaum muslimin yasuddu ba'duhum ba'dha, saling bahu membahu, tolong menolong, saling menguatkan satu sama lain. Nah, di antara perekat yang membuat bangunan Islam itu semakin indah, semakin kokoh adalah adanya tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, sehingga generasi yang bernaung di bawahnya lambat laun akan menjadi generasi yang terbaik, khairu ummah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang khairu ummah ini, sebaik-baik ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah satu generasi terbaik, umat terbaik yang pernah dikeluarkan di muka bumi ini. Namun ada persyaratan agar menjadi khairul ummah. Apa persyaratan itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat terbaik ini tandanya adalah yang pertama amar ma'ruf. Dia senang satu sama lain itu memerintahkan kebaikan, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Ini yang membuat
kaum muslimin itu semakin kuat, semakin kokoh, semakin indah. Dengan saling nasihat itu menjadi semakin kokoh, semakin indah, dan semakin baik, menjadi generasi terbaik. Nah sebaliknya, kalau seandainya tidak ada di kalangan kita amar ma'ruf nahi munkar, maka dengan sendirinya itu akan ambruk. Sebagaimana ambruknya kaum-kaum terdahulu itu karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Al-Quran diceritakan mengenai penduduk pantai yang mereka itu dilarang ya untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka ngeyel. Mereka membuat helah. Dan ini jelas ini penyimpangan. Akibat penyimpangan ini ada 3 kelompok orang. Di masyarakat itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yang membuat helah itu, mereka durhaka kepada Allah. Yang kedua, golongan orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka menasehati orang yang berbuat maksiat. Kamu nggak boleh begitu. Ini bertentangan. Ini durhaka kepada Allah. Jauhi. Nah, ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga itu bukan golongan yang pertama, bukan golongan yang kedua. Dia tidak ikut berbuat maksiat, tetapi dia diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Alasannya apa? Alasannya katanya, buat apa memperingati mereka yang nantinya akan dihukum oleh Allah? Cek bahasa Sunda mah kabau-bau sumut katanya. Ya, apa tuh? Kat capek-capek, ya, berkuar-kuar gitu. Yang ujung-ujungnya ditolak juga, yang ujung-ujungnya tidak diterima, mending diam. Ini golongan yang ketiga. Nah ternyata yang benar itu adalah golongan yang kedua yang selamat itu. Golongan yang pertama tidak selamat, mereka jelas melakukan kedurhakaan. Golongan yang ketiga, mereka juga diikutkan kepada golongan yang pertama, diakibatkan mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar. Maka khairu ummah lain, kaum muslimin lain gitu. Bangunan indah dan kokoh dari masyarakat kaum muslimin itu direkatkan satu sama lain dengan nasihat menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya, dibangun dengan amar ma'ruf nahi munkar. Maka tidak usah ragu, kita amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak usah baper. Kalau sekarang baper ya, nggak usah baper gitu ya. Kalau misalnya kita dikritik, kita dinasihati, justru kita harus berterima kasih, terima kasih gitu. Saya tidak bisa melihat kesalahan saya sendiri, kekeliruan kita sendiri. Sulit kita itu, kecuali kalau diberitahu oleh orang lain.
Mungkin salah satu makna dari al-mu'minu mir'atul mu'min, seorang mukmin itu bisa menjadi cermin bagi mukmin yang lain di situ. Kita bercermin, maka terlihat gitu. Apakah wajah kita itu mehong misalnya? Ya. Apakah ada cacat gitu kan di tubuh kita? Terlihat. Karena kita mau bercermin gitu. Kita pun akan bisa melihat cacat diri kita, kekurangan diri kita yang itu pasti ada gitu. Yang akan kita perbaiki kalau kita bisa atau mau bercermin dengan sesama mukmin yang lain. Kita minta nasihatnya, kita minta pendapatnya, kita terima kritikannya dengan lapang dada. Begitulah Islam, begitulah agama. Nasihat itu jadi perkat, justru menambah indah gitu, bukan menambah konflik. Lalu kenapa bisa timbul konflik? Nah, ini mungkin dari dua pihak bisa jadi. Syariatnya udah betul, ajarannya udah betul, tapi ketika prakteknya mungkin gitu ya, dari pihak yang menasihati bisa jadi kurang mengikuti adab-adabnya atau tata caranya dalam memberikan nasihat. Karena ada adab-adabnya, ada tata keramanya, ada sopan santunnya, ada ilmunya bagaimana kita menasihati seseorang. Yang kedua, kenapa terjadi konflik? Mungkin dari yang dinasehati itu. Pertama baper gitu. Tersinggung. Ya. Bukannya berterima kasih kepada orang lain yang sudah menguras energinya, yang telah mengerahkan keberaniannya gitu. Sekedar ingin menunjukkan kasih sayang dia kepada kita dalam bentuk lain, yakni dalam bentuk perhatian mereka kepada kita. Jangan sampai kita terjerumus, yakni dengan nasihat. Jadi bisa jadi konflik itu terjadi karena dua pihak. Ya. Apa saja di antaranya yang menjadi adab-adab atau tata krama sopan santun dalam kita menyampaikan nasihat? Karena ini sangat penting, kita butuh, terus terang butuh dengan nasihat itu. Cukup mungkin dengan hadis Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah, untuk menggambarkan bagaimana pentingnya nasihat gitu. Sampai-sampai ya agama ini nasihat, agama ini. Maka bagaimana keadaan agama ini kalau tidak ada nasihat menasehati gitu. Kalau di Quran surat Al-Asri udah rugi pasti. La fi khusrin tuh. Kalau orang tidak beriman, beramal soleh, saling menasehati dan bersabar dalam proses itu. Rugi kalau nggak ada, itu rugi. Satu, kita tata niat. Niat itu penting. Seberapa penting? Sangat penting. Karena niat itu yang menentukan amal.
Bagusnya amal tergantung niat. Buruknya amal tergantung niatnya juga. Kualitasnya amal bergantung juga niatnya. Makin bagus niatnya, makin berkualitas amalnya. Makin ikhlas, maka makin tinggi derajatnya di sisi Allah amal tersebut. Walaupun mungkin secara nampak zahir itu amal si A dengan amal si B sama, tapi di sisi Allah bisa berbeda jauh derajatnya, bagaikan langit dengan bumi. Apa yang membedakan? Bukan zahirnya amal. Yang pertama itu niatnya, keikhlasannya, ketulusannya. Jadi walaupun tata caranya sama, mengikuti secara zahir, mengikuti perintah contoh Rasulullah SAW misalkan, tapi niatnya yang satu dengan yang lain berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Bagaimana kita niat ketika ingin menyampaikan nasihat? Pertama adalah niat untuk mengingatkan saudara kita. Fazakir, maka berikanlah peringatan, begitu kan firman Allah. Berikan peringatan, berikan kembali atau kembalikan lagi ingatan mereka, gitu. Artinya sudah ada, mereka tahu gitu. Jadi sebenarnya mereka bukan tidak tahu, cuma manusia sifatnya lupa. Manusia kadang belum menyadari gitu. Itulah tugas kita, untuk membangkitkan ingatannya lagi. Maka berilah peringatan kepada mereka. Jadi posisi kita bukan seperti posisi di atas gitu ya, merasa paling tinggi, paling tahu. Tidak, tapi kita memperingatkan. Orang lain juga tahu gitu. Ya. Orang lain juga tahu, orang lain juga paham, tapi mungkin lupa gitu. Maka diberikanlah peringatan supaya mereka ingat kembali. Atau bisa jadi mereka itu belum sadar bahwa misalkan perbuatan ini ternyata melenceng, ternyata menyeleweng, salah gitu. Maka coba ya kita sadarkan dia. Nah, mudah-mudahan dengan begitu dia menjadi sadar. Orang yang tidak sadar, bahkan tidak tahu gitu, ya, maka satu kali insya Allah dimaaf. Dimaaf tidak? Dimaaf. Nah, itu kita tugas dan pasang niat itu supaya kita tidak sombong dalam memberikan nasihat. Karena nasihat yang datangnya dari kesombongan itu bukan nasihat namanya, tapi bisa jadi khadi'ah. Contoh bagaimana iblis kepada Nabi Adam. Iblis sudah menyombongkan diri kepada Nabi Adam alaihissalam. Ana khairan minhu, kata iblis, saya lebih baik dari dia. Itu adalah sombong. Ketika kalimatnya bentuk nasihat dari iblis, kalau kamu mau hidup kekal dan kamu akan tetap di surga, makanlah pohon itu. Aku ini orang yang memberikan nasihat kepadamu.
Ya. Itu kata iblis. Zahirnya baik gitu. Tapi yang timbul dari kesombongan bukannya nasihat, ternyata khadiat. Tipu daya. Nasihat itu kan iradatul khair lil ghair bisuratil khair. Nasihat itu adalah keinginan kita agar orang lain menjadi baik dengan tata cara yang baik. Kalau kita ingin orang lain menjadi baik, tapi kita tata caranya buruk, itu bukan nasihat juga. Atau kita tujuannya supaya orang lain celaka, lalu kita kemas gitu kan, dalam bentuk yang menarik gitu, retorika yang bagus gitu, sehingga orang terpikat lalu ikut kata-kata kita gitu. Tapi tujuan kita adalah buruk. Nah, itu juga bukan nasihat. Seperti iblis tadi, tujuannya adalah menyesatkan Nabi Adam alaihissalam. Walau yang keluar adalah kata-kata yang baik, ya, tapi itu zahirnya ternyata adalah khadi'ah, tipu daya. Nah, jadi ketika kita memberikan nasihat, jangan sampai ada rasa kesombongan sedikit pun. Misalkan, itu hafalnya itu. Lalu kita menasihati dia. Tong gitu atuh pira aku ente teu hafal nu kieu we. Udah. Itu ternodai itu. Jadi ternodai. Ya. Jadi bagaimana caranya agar tidak sombong? Niat di dalam hati itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membangun bangunan kaum muslimin ini ya suddu ba'dhum ba'dha, supaya lebih kokoh, lebih baik, lebih indah, dengan cara memberikan peringatan, mengembalikan ingatan teman kita, saudara kita sesama muslim. Artinya dia tahu pandangan kita, husnudzon kita, mereka itu tahu sebenarnya. Lalu kita cari di mana permasalahannya. Oh, mungkin ada subhat. Nah, gitu kan rinciannya ke sana. Kita gali subhatnya apa, ya. Kita cari cahayanya, ilmunya, sehingga subhat itu yang berupa kegelapan itu bisa diterangi dengan ilmu. Subhatnya hilang, ganti dengan ilmu. Yang kedua, niat kita untuk menasehati. Nasihat itu tadi ingat, ya, kehendak kita agar orang lain menjadi baik. Nah, itu penting. Jadi bukan kehendak kita agar orang lain itu terpuruk gitu ya. Agar orang lain itu memandang kita hebat, agar orang lain itu mengikuti kita gitu ya. Bukan mengikuti Allah, bukan mengikuti Rasulullah, mengikuti kita gitu. Nah, itu sudah tercela, sudah ternoda. Maka kalau niat kita adalah memberikan nasihat kepada orang lain, tata hati kita itu, ya, bahwa nasihat itu adalah keinginan kita agar orang lain menjadi baik dan dengan tata cara yang baik, bukan kehendak kita agar orang lain itu memandang hebat kita gitu. Bukan itu. Atau bahkan tujuannya adalah agar kita puas gitu ya.
agar kita mendapatkan kepuasan gitu, kepuasan nafsu, ya, bukan kepuasan yang baik, kepuasan nafsu, bahwa kita telah ngata-ngatain dia gitu kan, ya. Alhamdulillah, ini sudah menyeleweng, ini sudah menyimpang. Nanti insya Allah kalau kita niatnya adalah untuk menasihati, mudah-mudahan gitu, atas upaya kita Allah berikan apanya? Taufiknya. Allah berikan hidayahnya. Jadi bukan kita tuh, bukan kita lagi tuh, itu jasa Allah itu. Dia berubah gitu kan. Bukan jasa kita. Kita sekedar apa? Melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah terima, kita dapat pahala gitu. Kita dapat pahala. Jadi sama sekali bukan atas atas upaya kita. Itu karena saya gitu. Nah ini jadi kita melihat ya dalam hal ini, Masya Allah, kadang-kadang beda-beda tipis gitu. Jadi mudah kita untuk tergelincir di situ. Maka ini perlu mendapatkan inayah, perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan perhatian yang besar. Karena ini urusan besar. Nasihat menasihat itu urusan besar gitu. Bukan urusan kecil, bukan urusan sepele. Ini adalah tentang bangunan kaum muslimin. Apakah dia akan hancur atau akan tegak kokoh berdiri? Apakah dia akan kumuh, jelek, rapuh, atau dia akan indah, megah, hebat, mempesona? Ini masalahnya di sini. Jadi terkadang kita dengar gitu, atau kita sendiri pernah ngomong, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, akhirnya nggak mempan, akhirnya nggak bisa, ya udah, gitu, terserah itu. Padahal ketika kita renungkan kembali. Ya, ketika kita coba muhasabah gitu, oh ini salah kita, oh ini salah saya gitu. Ya, mungkin kita tidak bisa menempatkan diri di masyarakat. Ya, kita tidak bisa beramah tamah dengan masyarakat gitu. Tidak bisa bergaul dengan mereka. Sampai ada ucapan tuh, saya ustadz lain, saya ustadz lain. Ada masyarakat yang bertanya begitu nih. Iya ustadz, kok sikapnya gitunya kumaha gitu? Itu si gedebog cau, si gedebog pisang, ya. Apa namanya? Siga gedebog cau palin. Maksudnya apa? Maksudnya yang dikatakan masyarakat itu, ketika kita melewati rumahnya, ketika misalnya kita lewat berpapasan dengannya, kita mengucapkan salam enggak? Say hello enggak gitu. Nanya juga misalnya enggak gitu. Ngeloyor gitu, cek bahasa Sunda. Enggak ada bahasa gitu. Nah ini autokritik lah namanya ya. Jangan sampai terjadi pada kita. Ya, itu adalah menodai bangunan yang akan kita bangun bersama.
Terkadang ya di pengajian begini juga nih, kan terkadang ada yang baru datang, gitu. Ada yang baru ngaji, ya, sudah mulai tertarik. Gitu. Yang lain itu nggak negur, nggak nyapa gitu. Antum dari mana, siapa, dicuekin gitu. Yang lama dengan yang lama bergaulnya gitu. Yang baru dengan yang baru misalkan. Ini kekurangan kita. Ini kita masih kurang dalam hal ini. Berarti semangat kita untuk membangun umat yang menyatu itu, yang saling menguatkan satu sama lain, yang salah satunya direkat dengan amar ma'ruf nahi munkar, nasihat menasihati, ya, itu bisa jadi masih angan-angan belaka kalau begitu. Maka ini perlu kesadaran gitu. Kemudian niatkan juga dengan kita menasihati orang lain itu adalah menasihati diri kita sendiri. Kalau kita nunjuk begini, itu yang 3 itu ke sini. 1, 2, 3. Menunjuk 1 ke sana. Yang 1 ini kemana? Yang jauh. Artinya apa? Artinya jangan kita tunjuk-tunjuk orang, fokus kepada orang lain, ternyata kita dilupakan diri sendiri gitu. Nah, itu namanya lilin. Lilin itu bisa menerangi orang lain, tapi dirinya, lilin itu sendiri lama-lama meleleh dan mati. Nggak mendapatkan faedah gitu. Jadi kalau kita menasihati orang lain, maka niatkan ini menasihati diri sendiri yang pertama itu, dan yang kedua, dan yang ketiga, yang keempat baru tadi memberikan peringatan, membangkitkan kembali ingatan orang. Kita yang harus lebih mendapatkan faedah gitu, dari apa yang kita ucapkan, dari nasihat-nasihat yang kita bawakan, yang kita share ulang gitu ya, dari nasihat-nasihat mutiara-mutiara yang luar biasa, baik dari Al-Quran, dari Al-Hadis, maupun asar para sahabat atau perkataan kaum salaf. Itu. Kemudian dalam hal-hal tertentu, ketika kita memberikan nasihat, itu perlu dipertimbangkan. Kalau masalahnya masalah umum, nasihat kepada umum tidak mengarah kepada seseorang, itu boleh, silahkan. Tapi kalau sudah mengarah kepada seseorang, walaupun tidak menyebut nama, tapi orang-orang di situ pada tahu, wah ini mah kesimpulan gitu. Ini nggak boleh diucapkan nasihat itu di muka umum, nggak boleh. Kata Imam Syafi'i, ya, kalau mau menasihati aku, bertemulah 4 mata. Karena kalau nasihat itu disampaikan di muka umum, kata beliau, itu bisa berubah dari nasihat menjadi cacian. Jadi mencaci namanya, bukan nasihat. Jadi tadi ya bisa berubah-ubah tuh, walaupun kalimatnya sama, ya. Tapi disampaikannya bukan dengan cara yang baik,
itu akan berubah status, bisa berubah menjadi khadi'ah, tipu daya, bisa berubah menjadi cacian kalau disampaikan di muka umum. Jadi ini penting gitu. Nah, kalau yang terbaik itu adalah private, kita berdua, ya. Kalau perlu tempatnya dirahasiakan, apa yang kita sampaikan tidak usah orang lain tahu gitu, ya. Cukup berdua aja yang tahu gitu. Itu masang niatnya harus betul-betul, ya, supaya berhasil. Karena kalau tidak malah kontraproduktif. Bukannya makin dekat, bukannya makin lurus, tapi malah makin jauh dan makin menyeleweng. Itu bukan tata cara yang baik. Kemudian yang kelima, menggunakan sopan santun dan kata-kata yang baik. Ini sebagaimana kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fawzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dengan rahmat Allah, engkau itu bisa berlemah lembut kepada mereka yang ada di sekelilingmu. Seandainya saja engkau memiliki sikap yang keras, kata-kata yang kasar, pasti akan lari mereka itu dari sekelilingmu. Kemudian tentang kata-kata yang baik, sopan santun, juga sebagaimana diperintahkannya Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun yang ngaku Tuhan. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Untuk berkata-kata dengan lemah lembut, qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Padahal kita itu tidaklah sesoleh Nabi Musa dan Nabi Harun, jauh banget gitu. Beliau adalah nabi, kita nabi bukan, ulama bukan, santri pun nggak tahu gitu. Lalu sudah ngomong dengan apa? Arogan gitu. Oh, ini nasihat. Ternyata disampaikannya arogan. Terus disampaikan di muka umum. Wah, udah itu jauh sekali dari hakikat nasihat. Dan yang kita kritik itu tidak lebih durhaka dari Fir'aun. Kitanya tidak sesoleh Nabi Musa, yang kita nasihati juga tidak sesat Fir'aun. Atas dasar apa kita mentang-mentang lalu ngomong berbicara kasar? Jadi ini adab yang harus betul-betul kita perhatikan. Agar apa? Agar jahitannya bagus. Jadi ada yang mengumpamakan nasihat itu seperti menjahit pakaian. Ya, si penjahit adalah orang yang ingin menyampaikan nasihat. Pakaian, kainnya itu adalah orang yang akan diberikan nasihat. Dan jarumnya serta benangnya itu adalah isi nasihat dan tata cara menggunakan nasihat itu. Tata cara menyampaikan, adab-adab menyampaikan nasihat itu. Coba kira-kira gimana? Yang ngejahitnya
baru belajar. Benangnya rapuh, jarumnya karatan, kainnya lepis, kain lepis gitu ya, tegas gitu. Kira-kira bagaimana jahitannya? Itulah. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan adab-adab ketika menyampaikan nasihat itu. Kenapa nasihat para salafus soleh itu demikian meresap? Itu karena itu gitu, memakai adab-adabnya dan paham bahwa ini adalah dalam rangka membangun, bukan dalam rangka menghancurkan bangunan kaum muslimin. Sehingga sampai sekarang kita bisa melihat ya bagaimana bangunan Islam di saat itu demikian hebat, kokoh, mentereng, indah gitu. Wallahu a'lam. Kali itu yang bisa disampaikan dan sudah sampai isya ya. Kita tutup wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.